Di kereta bawah tanah yang ramai, seorang pria sedang makan sandwich. Ia melebarkan kakinya, membuat wanita di sebelahnya tidak nyaman. Wanita itu memutuskan melihat poster. Di bagian atas kereta, hidup adalah tentang koneksi. Ia hanya membacanya sebentar, lalu beralih ke poster di sebelahnya lagi. Jadilah bos untuk diri sendiri dan ciptakan tempatmu. Pupil wanita itu tiba-tiba mengecil. Ia mengambil sandwich pria itu, lalu memukulnya. Wanita yang baru saja memukul pria itu, namanya Lindy. Ketika masih kecil, banyak yang mengira dia gadis yang pemalu. Padahal sebenarnya, dia memiliki kemampuan berkelahi melebihi orang biasa. Dua anak laki-laki yang lebih tinggi darinya berlari ketakutan karena dikejar Lindy. Dia tidak hanya memukul orang dengan tangan kosong, bahkan kepada dokter yang berumur 40 tahun. Kakinya berhasil membuat dokter terjatuh ke lantai. Ketika dewasa, ia pernah menjadi tentara. Rekan satu timnya semua ia hajar. Ketika instruktur ingin menantangnya, ia tetap kalah melawan Lindy. Lindy dianggap memiliki penyakit yang aneh menurut dokter. Ketika Lindy marah, tubuhnya akan mengaktifkan hormon khusus. Hormon inilah yang membuatnya ingin berkelahi dan menghajar lawannya sampai ia puas. Ketika menghadiri kencan buta malam itu, dia melihat seorang pria mempermalukan penjaga parkir dan menghinanya dengan kata-kata buruk. Lindy mulai terprovokasi, lalu bergegas ke mobil pria itu. "Kurasa kamu meninggalkan sesuatu." "Apa itu?" Ternyata adegan barusan hanyalah imajinasi Lindy. Tombol merah itu hanya ditekan jika amarahnya muncul. Setelah dokter mengetahui penyakit aneh Lindy, dokter merancang alat itu untuknya. Mereka memasang banyak kabel di tubuhnya. Jika dia merasa kesal dan marah, ia menekan tombol itu. Arus listrik akan menyetrum seluruh tubuhnya untuk menenangkan pikirannya. Tetapi setiap disetrum, Lindy harus menahan rasa sakitnya. Sesampainya di meja yang sudah dipesan, sudah ada seorang pria tampan berkacamata. Kehadirannya membuat Lindy menjadi sedikit rileks. Tak lama seorang pelayan menghampiri mereka dan meminta untuk bergegas memesan makanan. Pria itu bilang dia alergi kacang dan meminta tidak ada kacang di makanannya. Pelayan menolak permintaannya. Ketika pria itu ingin mengganti menu, pelayan tidak memperbolehkannya. Pria itu ingin memesan mie. Pelayan itu berkata dengan ketus, "Di mie ada kacangnya." Suara pelayan terdengar bagai nyamuk di telinga Lindy. Ia meraih pisau di meja dan menggenggamnya erat. Kemarahan Lindy pun muncul. Pria itu bergegas mengusir pelayan. Ketika pria itu melihat tangan Lindy, ia bercanda dengan mengatakan, jika Lindy menikamnya dengan pisau itu, ia tidak keberatan sama sekali. Mendengar candaan dari pria itu, Lindy tahu dia hampir saja berbuat masalah. Pada saat yang sama dia juga sadar, ternyata pria ini bisa menenangkannya. Bukankah ia bekerja lebih baik daripada tombol penyetrum? Lindy pun pergi ke toilet. Tetapi di toilet ia mendengar suara pelayan tadi, yang berbicara buruk tentang pria itu. Kemarahan Lindy mulai muncul lagi. Dia menekan tombol dengan panik. Tetapi kali ini tak ada setruman. Dia ingin cepat pergi toilet. Tetapi ketika ia mendengar kata-kata pelayan itu, yang menertawakan sang pria, Lindy tidak tahan lagi. Setelah 3 detik, pupil matanya pun mengecil. Dan ia mulai beraksi tanpa berpikir 2 kali. Ia menendang pintu bilik yang ada pelayannya, lalu memukul pelayan itu sampai pingsan. Untuk pertama kalinya Lindy bingung dengan perasaannya. Baru kali ini ia marah karena seorang pria. Dia tidak percaya hatinya mulai luluh. Karena takut, ia tidak berpamitan pada pria itu. Sesampainya di rumah, Lindy melepaskan bajunya. Sangat sulit baginya menemukan pria tulus. Apakah ini satu-satunya kesempatan Lindy? Jika Lindy sedang berjalan, jangan sekalipun mengganggunya, supaya tidak terkena pukulan mautnya, dan harus membayar biaya perawatan rumah sakit. Ternyata Lindy mendatangi dokternya. Ketika dokter melihat Lindy, ia langsung mengambil pistol dari laci. Bahkan dokter pun takut padanya. Pasien macam apa ini? Lindy melempar tombol itu ke atas meja, supaya dokter memperbaikinya lagi. Dokter mengeluarkan borgol dari laci. Lindy dengan patuh memborgol dirinya sendiri. Ini untuk mencegah jika amarahnya meledak. Dokter mengira Lindy telah terborgol. Ia pun jadi tidak terlalu khawatir dan fokus memperbaiki tombol itu. Ketika dokter ingin memberi Lindy saran, pupil mata Lindy mengecil. Ia mematahkan borgol, lalu mengambil obeng dan menusuk dokter. Untung saja, itu hanyalah imajinasi Lindy. Dokter mengembalikan tombol yang sudah diperbaiki. Ia mendengar kisah kencan buta Lindy kemarin, dan menyarankan padanya, jika Lindy menyukainya, maka ia harus mengejarnya. Lindy pun berkencan lagi dengan pria itu. Namanya Justin. Kencan mereka berjalan lancar malam itu. Keesokan harinya, Justin membawakan sarapan untuk Lindy, dan menemaninya sampai ia pulang. Jangan terlalu cepat jatuh cinta, karena belum ada obat untuk patah hati. Lindy pun akhirnya pulang. Di perjalanan pulang, ia melihat semua orang tampak bersinar. Tetapi di malam harinya, ketika Lindy menelepon Justin, yang mengangkatnya malah seorang detektif. Lindy pun datang ke kantor polisi
Dan barulah ia tahu, Justin ternyata telah meninggal. Berita kematiannya seperti sambaran petir, membuat Lindy merasa dijatuhkan dari surga ke neraka. Polisi wanita itu tak tampak bersimpati, sedangkan polisi pria masih bersimpati padanya. Ketika itu ia mulai berulah lagi. Untungnya, hanya imajinasi Lindy saja. Kematian Justin membuat Lindy sangat terpukul dan sedih. Tetapi tak lama, kesedihannya berubah menjadi kemarahan. Lindy mengingat kenangannya bersama Justin dan memutuskan untuk membalas dendam. Dia menyelinap ke kantor polisi dan mengambil kartu polisi untuk masuk ke ruang penyimpanan berkas dan mencari catatan kasus Justin. Setelah itu Lindy mendatangi seorang peretas untuk membantunya mencari nomor telepon. Melalui peretas imut itu, dia menemukan panggilan telepon terakhir Justin. Ternyata Justin menelepon seorang preman. Peretas itu bahkan mendapat alamat sang preman. Melalui arahan yang diberi peretas, Lindy pergi ke alamat itu. Ternyata tempat itu adalah tempat bertarung di bawah tanah. Di pinggir tempat pertarungan, pria tua duduk dengan sombong. Tanpa berpikir Lindy menyela pertarungan dan langsung memberitahu keinginannya. Seandainya aku mengalahkan 3 petarung di sini, kamu harus beritahu nama pembunuhnya. Melihat wajah cantik Lindy dan tubuhnya yang ramping, pria tua itu menjadi senang. Tetapi dia belum tahu, di balik penampilan manisnya, Lindy adalah petarung sejati. Pertarungan pun dimulai. Lindy meludah pria itu terlebih dahulu, menjatuhkannya dan memukul wajahnya. Pria lain pun datang dan menendang Lindy. Lindy terjatuh ke lantai. Tetapi, Lindy langsung bangkit lagi. Dia malah semakin bersemangat menghajar pria di lantai. Pria lain menjambak rambut Lindy. Lindy berbalik dan membanting pria itu ke lantai, lalu mengunci kepala pria itu sampai pingsan. Lindy pun menang telak melihat anak buahnya yang berhasil dikalahkan oleh seorang wanita ramping. Pria itu akhirnya memberitahu Lindy alasan dan nama pembunuhnya. Karena Justin telah melakukan sesuatu, ia pun dibunuh bos besar bernama Garrett. Garrett tinggal di lantai 100, yaitu lantai teratas. Semua orang yang mencoba melawan Garrett, tak ada satupun yang bisa bertahan. Tetapi hal itu tak menakuti Lindy sama sekali. Dia baru saja selesai bertarung. Ia bahkan menikmatinya. Pada waktu yang sama, Garrett mendatangi pria di bawah tanah. Ia mengetahui kalau informasinya bocor dan merencanakan pembunuhan Lindy. Ketika Lindy sampai di apartemennya, ia sadar bahwa seseorang memasuki apartemennya. Jadi dia masuk melalui jendela. Benar saja, sebuah bom dipasang di pintu. Jika ia membuka pintu, Lindy pun akan berubah menjadi abu. Ia berpikir sebentar, lalu mengambil bomnya dan menyalakan kompor gas. Ia memasukkan kue ke microwave, lalu berjalan keluar dari apartemen. Setelah beberapa detik, bom meledakkan apartemennya. Karena seseorang ingin dia mati, jadi ia akan berpura-pura mati. Dia lalu mendatangi gedung tempat Garrett. Di lantai atas gedung, dia dituntun untuk masuk ke lift. Karena ia belum sepenuhnya hafal gedung itu, akhirnya ia diserang secara tiba-tiba. Ia bahkan belum melihat Garrett. Jadi di tengah malam, Lindy memanjat dinding gedung, naik sedikit demi sedikit. Tepat ketika dia hampir sampai di lantai atas, seorang penjaga telah menunggunya di situ sejak lama. Lindy pun dibawa ke depan Garrett. Tak lama ia dipukul, hingga tak sadarkan diri. Setelah bangun, dia diikat di sebuah kursi. Tetapi hal ini tak bisa menahan Lindy. Ketika penjaga itu lengah, Lindy berhasil melepaskan tali. Lalu ia melemparkan rantai ke leher si penjaga. Penjaga itu tercekik rantai. Dan terdengar suara teriakan. Ketika Lindy keluar dari ruangan itu, ia bertemu penjaga lainnya. Beberapa penjaga mendekatinya. Lindy langsung menamparkan wajah dan perut setiap penjaga, serta dada mereka satu persatu. Lindy memotong jari salah satu penjaga, sehingga ia berhasil memakai lift. Ketika Lindy sampai di ruangan Garrett, ternyata Garrett sudah mati. Seorang pria tiba-tiba muncul. Rupanya itu Justin, ia masih hidup. Mata Lindy mulai berkaca-kaca. Ternyata Justin mengincar posisi Garrett. Ia mendekati Lindy dengan alasan kencan, kemudian memalsukan kematiannya untuk membuat Lindy yang patah hati membalas dendam dan menemukan lokasi Garrett, lalu membunuh beberapa bawahan Garrett. Sekarang tujuan Justin telah tercapai. Lindy kini sudah tak ada gunanya bagi Justin. Dia mengeluarkan tombol penyetrum milik Lindy, lalu menekannya berkali-kali, membuat Lindy harus menahan rasa sakit. Saat itu, Lindy merasakan sakit secara fisik dan mental. Tetapi dalam sekejap, kemarahan Lindy mulai mengambil alih. Justin sadar kalau ada yang salah. Ia terus menekan tombol penyetrum. Tetapi tidak ada reaksi dari Lindy. Lindy perlahan berdiri tegak, lalu melemparkan tasnya ke Justin dan berlari menuju lift. Apa ini? Hadiah perpisahan. Film pun berakhir. Seorang wanita misterius berambut merah datang ke bekas ledakan rumah Lindy. Lindy bertanya siapa dia. Wanita itu berkata kepada Lindy. Ia mengagumi kisah hidup Lindy dan bertanya,
Apakah Lindy berminat untuk pertarungan ronde kedua?